Kilas Jogja Pagi, Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Bahagia sekali untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, Minggu 8 November 2020. Kita berjumpa dalam Lintas Jogja Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Nah pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi alam semesta ini, dan salah satunya menyempurnakan akhlak manusia. Lalu bagaimana caranya? Ikuti sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi alam semesta ini, dan salah satunya menyempurnakan akhlak manusia. Lalu bagaimana caranya? Dan saat ini telah terhubung dengan narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SAG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa lagi. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Tetap semangat ya Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, tema kita Rasul penebar rahmat untuk alam semesta, begitu ya? Ya, mungkin bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama pada kesempatan kali ini coba akan mendiskusikan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul atau utusan penebar rahmah untuk semesta alam, atau di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya 107 disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mungkin kita bersama-sama sudah sangat meyakini bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat untuk alam semesta. Namun apakah kita betul-betul mampu merasakan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai rahmat bagi semesta alam? Nah, itu menjadi satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama agar kita betul-betul merasakan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam. Apalagi ini di tengah satu kondisi di mana saat ini di Perancis kemarin ada orang yang sampai melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian apakah mereka itu tidak merasakan sama sekali rahmat yang ditebarkan oleh Nabi Muhammad, yang ditebarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sebagai utusannya, kok sampai melecehkan? Nah, kalau pertanyaan itu kita sampaikan kepada mereka, lebih dulu sebetulnya pertanyaan itu harus disampaikan kepada kita sendiri. Apakah kita itu betul-betul sudah mampu merasakan rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu tadi di surat Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah engkau aku utus wahai Muhammad, kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, diri kita sudah merasakan belum
Saudara-saudari yang saya hormati, untuk merasakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang tidak bisa setiap orang merasakannya, karena bagaikan begini, ada satu ilustrasi. Ada seorang anak kecil dalam didikan orang tuanya, lalu kemudian dia dilarang untuk memakan makanan yang itu berbahaya bagi kesehatannya. Umpamanya makan mie instan tiap hari, bahkan 3 kali sehari makan mie instan, itu kan tidak sehat. Nah, bagi anak kecil itu lezat, mengasihkan. Nah, bagi orang tua yang sudah mengetahui bahwa mie instan kalau dimakan 3 kali sehari itu berbahaya, tiap hari 3 kali sehari itu berbahaya bagi kesehatan, maka orang tua itu melarang bagi anaknya. Larangan orang tua kepada anak itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada seorang anak. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu untuk rahmat bagi semesta alam. Aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dalam bentuk Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah untuk kasih sayang bagi alam semesta. Contoh, Al-Quran melarang seseorang itu untuk mencuri. Mencuri itu adalah melindungi manusia dari kerugian bagi dirinya atau bagi orang lain. Itulah rahmat semesta alam. Allah juga melarang kita itu merusak bumi ini. Janganlah kalian merusak bumi, alam semesta ini. Nah, kalian harus menjaga alam semesta ini. Maka disitulah aturan-aturan Islam itu pada dasarnya adalah untuk menyayangi manusia itu sendiri. Bahkan yang namanya zakat itu kan mengeluarkan milik kita. Itu pun pada dasarnya adalah agar manusia itu mampu merasakan kasih sayang Allah. Sederhananya dan globalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala aturan-aturan syariatnya, syariat Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk kebaikan manusia dan kebaikan makhluk-makhluk selain manusia. Kasih sayang Allah itu terwujud di dalam syariat Islam. Nah, kalaupun itu berat, itu seperti anak kecil tadi. Kalau anak kecil itu dididik untuk belajarlah hafalkan bacaan sholat, hafalkan Al-Quran, hafalkan surat-surat pendek, belajarlah. Itu adalah agar anak itu nanti kalau dewasa betul-betul mampu menjadi manusia yang baik, bahkan yang berkualitas, yang memberikan manfaat kepada dirinya maupun bagi orang-orang sekelilingnya, bagi bangsa, bagi umat manusia. Intinya kan seperti itulah. Begitu juga saat aturan-aturan Allah itu untuk manusia pada dasarnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Hanya saja bagi manusia-manusia yang belum dewasa merasakan rahmat Allah melalui Rasulullah sebagai penebar, sebagai rahmatan lil alamin ini masih sulit, seperti anak kecil yang kadang-kadang seringkali itu masih belum bisa merasakan. Nah, oleh karena itu tugas kita bersama-sama sebagai seorang muslim yang baik itu adalah menyiapkan diri untuk mampu merasakan, menerima syariat-syariat Islam. Segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai kasih sayang kita. Kalau kita mampu merasakan itu, maka kita adalah sudah menjadi muslim yang dewasa. Sebagaimana kedewasaan seseorang yang tumbuh dari kecil, karena kecilnya itu belum mampu merasakan. Saudara-saudari rahimakumullah, untuk mampu menyiapkan diri, mampu itu merasakan, kita harus mendayagunakan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita.
mendayagunakan segala potensi yang ada di dalam diri kita. Kata lain yang sederhana itu adalah sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk sebagai hamba Allah yang baik. Bahasa sederhananya yang lain itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Artinya kita sungguh-sungguh menghadapkan segala aktivitas kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita akan mampu untuk merasakan rahmat Allah. Bukan hanya mampu memahaminya, tetapi mampu merasakan rahmat Allah. Contoh, betapa pada satu saat kita itu di dalam kehidupan ini mendapatkan satu ujian di dalam kehidupan ini, kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan menurut kita. Kalau kita memahami dengan nalar, dengan logika kedewasaan kita bahwa agama itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa dengan nalar kedewasaan Allah itu maha kasih, Allah itu maha sayang kepada kita, yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Rasulullah dengan Al-Quran dan hadisnya itu, maka kita mempersepsi sesuatu yang tidak menyenangkan itu adalah sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Sederhananya, sebagaimana kita itu lagi dididik oleh orang tua kita pada waktu kita kecil. Kadangkala ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi itu adalah didikan orang tua kepada kita. Begitu juga kehidupan ini, kadangkala kita menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang itu pada dasarnya adalah satu didikan Allah kepada kita dengan peristiwa-peristiwa yang itu membuat kita lebih dewasa, yang membuat kita lebih mampu untuk lebih bersyukur, mampu untuk lebih sabar, mampu untuk lebih empati, lebih menebarkan manfaat kepada orang lain. Orang tidak akan mampu merasakan betapa laparnya orang-orang miskin kalau dia belum pernah merasakan lapar itu. Contohnya seperti itu. Kalau kita sudah mampu merasakan lapar itu, maka kita akan lebih empati kepada orang-orang yang kekurangan. Begitu juga kalau kita itu belum mampu untuk merasakan nikmat Allah yang sungguh-sungguh. Nikmat Allah yang sungguh-sungguh itu mampu dirasakan oleh manusia terutama. Kalau manusia itu pernah merasakan tidak atau kehilangan nikmat itu. Saat manusia itu kehilangan nikmat lalu dikembalikan, itu rasa syukurnya menjadi sangat besar. Kalau itu kemudian dibawa oleh manusia menjadi pelajaran yang mengiringinya setiap saat dalam kehidupan ini, maka dia akan mampu lebih bersyukur kepada Allah di segala situasi. Nah, itu adalah didikan Allah kepada kita semuanya. Kita tentu sangat yakin bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Kita seakan-akan selalu diingatkan oleh Allah. Di dalam sholat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian Ar-Rahmanirrahim lagi. Itu sholat kita jalankan 5 kali. 5 kali itu 17 rakaat dalam satu hari. Nah, 17 rakaat itu kita diingatkan dengan kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Seakan-akan Allah itu berkata kepada kita, percayalah, wahai manusia, percayalah. Aku itu Ar-Rahman, aku itu Ar-Rahim, aku itu adalah Maha Kasih, aku itu Maha Sayang. Padahal, ya, sebagai ilustrasi, kalau kita setiap hari dikasih orang uang 1 juta saja, kita minta ampun terima kasihnya itu mungkin luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya itu tiap hari, tiap waktu memberi kita dengan kasih sayangnya itu mungkin lebih dari 10 juta. Mungkin lebih dari 1 juta tiap hari itu kepada kita. Hanya kita tidak mampu menghitungnya. Itulah bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang disampaikan oleh Rasulullah,
yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran, berupa aturan-aturan agama itu. Sehingga kemudian Rasulullah di dalam Al-Quran juga disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat semesta alam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau mampu meneladani Nabi Muhammad pasti juga akan menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin. Saat umat muslim itu mayoritas kebanyakan menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin, pasti orang-orang yang mohon maaf yang di luar Islam itu melihat Islam begitu indah. Saat seperti itu maka tidak ada orang yang akan melecehkan Nabi kita, melecehkan Tuhan kita, melecehkan agama kita, tidak ada. Kalau kita mampu menebar, mampu menauladani Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Orang-orang itu hanya belum tahu sajalah sehingga kemudian mencemooh Islam, mencemooh Nabi kita, menghina Nabi kita itu. Maka kita harus menampilkan diri kita sebagai pribadi yang rahmatan lil alamin agar kita sebagai muslim yang sebaik-baiknya. Oke, terima kasih itu yang saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita juga mengajak pendengar untuk bergabung begitu ya Pak Ustadz ya. Untuk klien travelnya di 580333 ataupun untuk SMS dan WhatsAppnya di 0811271111. Untuk yang sudah bergabung religi pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Indra di Cirebon, saya Dina Febrina, Bu Indra. Oh, Dina. Iya. Maaf. Nggak apa-apa, bersama Pak Ustadz Lukman ya Bu Indra, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Indra. Tadi Pak Ustadz paparkan, terangkan, dan kami juga berusaha memahaminya bahwa memang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini rahmatan lil alamin. Nah, tapi kemarin ini ribut soal dicemooh, nah begitu. Sementara tadi Ustadz juga mengatakan bahwa kalau kita bisa menjadi teladan sebagai rahmatan lil alamin itu tidak akan terjadi orang mencemooh kaum muslim. Nah, hanya kita lihat juga Ustadz, kok banyak yang bereaksinya itu membuat kita katakan dalam tanda kutip takut. Loh, kok begitu ya? Jadi memperlihatkan saya cinta Muhammad, saya muslim yang tidak mau dihina, malah menimbulkan rasa yang membuat kita galau gitu. Bagaimana menurut Ustaz Lukman? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dina Febrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon kebersamaan kita dalam religi pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk yang sudah bergabung. Selamat pagi. Terputus ya di 580333. Selamat pagi. Oke. Baik, religi pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hasan di Pleret. Silakan Pak Hasan. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Pertama gini, bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang khalifah, dia juga mencontohi kita semua bahwa agar mencintai sesama makhluknya. Dan bagaimana ciri-ciri dari seorang hamba Allah yang benar-benar dapat melakukan mencintai dan kasih sayang tersebut kepada semua sesamanya. Namun apa perbedaan bagi Allah SWT antara kasih dan sayang? Akhirnya hal tersebut segera mohon wacananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan yang ada di Pleret dalam religi pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Nani.
Ibu Siti. Oh, mohon maaf Ibu Siti di Banguntapan ya. Ibu Siti, silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sejak diangkat jadi Nabi itu sudah dicemooh ya oleh paman-pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, pertanyaan saya, apakah Abu Lahab, Abu Jahal itu iri dengan statusnya sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia dengki, iri, serai seperti itu? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Ibu Siti silakan untuk yang bergabung 5803333 atau kirimkan untuk SMS dan WhatsApp-nya. Kami buka di 081127111911. Religi pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tina. Iya, dengan Ibu? Ibu Nani. Ibu Nani di Bantul ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Akhlak Rasulullah, ya. Ini kita Ibu, suaranya nggak terdengar ini, Bu. Nggak terdengar ya? Iya, agak hilang-hilang gitu. Mungkin singkat saja yang ditanyakan bagaimana? Kita merasa belum pantas menjadi umat Rasulullah karena belum bisa meneladani kesabarannya, keikhlasannya, kebaikannya dan kelembutannya. Tapi kita berharap mendapat syafaat beliau. Yang seperti ini bagaimana kita sudah tetap seperti ini, Ustaz. Karena belum mampu meneladani begitu ya? Iya, ya jadi kesabarannya, keikhlasannya, kebaikannya, kelembutannya kita masih minimal banget. Tapi kita berharap dapat syafaatnya ini bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin langsung ditanggapi Pak Ustadz untuk pagi hari ini untuk keempat penelpon yang sudah bergabung, silakan. Oke, yang pertama dari Bu Indra gitu. Bisa saya dibantu mengingat kembali pertanyaannya? Oh baik, Ibu Indra di Cirebon. Nabi Muhammad itu menjadi rahmatan lil alamin. Kemarin-kemarin sempat dicemooh dan kemudian reaksinya beragam begitu Pak Ustadz. Tapi reaksinya banyak yang membuat ketakutan orang lain. Bagaimana? Oke. Jadi ilustrasinya sudah saya sampaikan tadi. Jadi manusia Muslim itu beragam juga. Beragam tingkat kedewasaan beragamanya. Nah, tingkat kedewasaan beragama itu ditentukan oleh akal pikirannya digunakan dengan semaksimal mungkin tidak memahami agama. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahamannya terhadap agama itu dilakukan tidak. Yang ketiga, apakah ilmu yang kemudian diamalkan itu dipikirkan atau tidak. Kemudian yang keempat, apakah hasil pemikiran itu kemudian menjadi landasan untuk berilmu dan beramal, mengamalkan agama berikutnya. Jadi kalau orang itu dewasa, pasti akan dewasa secara agama ya, beragama secara dewasa, maka dia akan mampu memahami Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran ya, walaupun tidak 100% ya, terlalu sulit bagi kita untuk melaksanakan Al-Quran 100% itu. Tapi kalau dia sudah berilmu, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, lalu kemudian ilmu dan amal itu ditafakuri. Tafakur. Nah, hasil tafakur ini maka menjadi satu landasan berilmu dan beramal untuk yang berikutnya. Maka dia akan terus-menerus seperti itu menjadi lebih dewasa dalam beragama. Nah, umat Muslim di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu memiliki kedewasaan beragama ini beragam. Nah, semua
dalam zaman sekarang itu mampu bersuara, yang suara itu mampu menembus kemana saja melalui internet, melalui medsos, melalui blog, melalui bahkan rekaman-rekaman itu. Nah, semua bicara, baik yang masih anak-anak secara beragama, yang kemudian baru SMP, ibaratnya begitu, baru SMA, seharusnya yang yang mampu untuk bersikap lebih dewasa itu adalah kalau beragamanya sudah dewasa. Ya, dalam bahasa sekarang ya sudah sarjana atau sudah doktor gitu kan. Nah, tapi beragama secara dewasa ini itu terkait dengan yang ditanyakan Pak Hasan atau Bu Siti tadi itu. Ciri-ciri orang yang sudah rahmatan lil alamin, yang sudah mencoba meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Cirinya, Rasulullah di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu menyebutkan, Muslim itu siapa sih? Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu adalah kalau orang-orang Muslim yang lainnya itu tidak terganggu oleh tangan dan lisannya. Artinya dia itu bukan menjadi troublemaker di lingkungannya. Ya, sederhananya, kalau seseorang itu menjadi troublemaker di keluarganya, maka dia biasanya akan menjadi troublemaker di lingkungannya. Maka itu adalah ciri bahwa dia belum rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kalau dia itu di keluarganya sendiri itu sudah menebarkan kasih sayangnya, di lingkungannya menebarkan kasih sayangnya, itu menurut saya cukup sebagai ciri. Bagaimana cara melihatnya? Ya paling tidak orang tidak pernah tersakiti oleh dia. Ini dihubungkan dengan pertanyaan berikutnya. Mengapa seperti Abu Lahab itu kok padahal paman Rasulullah sendiri itu kok tidak terima Rasulullah sebagai seorang nabi gitu ya. Nah, itu malah membuli Rasulullah, dan luar biasa itu bulian kaum Quraisy itu kan luar biasa. Nabi itu tidak pernah tersinggung itu. Bahkan ada satu kisah ya, ini kita mencoba menjelaskan lebih lengkap. Rasulullah itu waktu di Taif itu dilempar, dilempar sampai berdarah. Begitu Rasulullah dilempar-lempar kemudian lari ke luar kota, itu di situ ditawari oleh malaikat gunung. Malaikat gunung itu menawari Rasulullah untuk mengangkat gunungnya itu kemudian ditimpakan kepada masyarakat Taif. Dan apa jawaban Rasulullah? Jangan seperti itu. Bahkan Rasulullah kemudian mendoakan, fa'innahu kaum saya ini belum mengerti, maka tunjukkanlah mereka ya Allah agar mereka mengerti akan risalah yang dibawa atau kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Rasulullah. Dibuli seperti itu, dihina seperti itu, beliau malah mendoakannya. Nah, oleh karenanya itu sangat penting sekali gitu loh. Kita itu menteladani bersama-sama sikap-sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak terima atas pelecehan atau hinaan yang disampaikan oleh orang-orang itu kepada Nabi kita. Kita harus tidak terima. Tetapi kita juga harus meneladani Rasulullah. Kita harus berlaku secara baik, berlaku secara dewasa. Tidak kemudian yang disebutkan oleh Ibu tadi, sampai kita saja sendiri takut melihat reaksi orang-orang Muslim sendiri. Oleh karena itu, kembali lagi bahwa kita harus berproses untuk menjadi dewasa. Kita semua loh ya, bukan Bapak Ibu pendengar, saudara-saudari, saya juga. Kita sama-sama di sini berproses sama-sama
untuk menjadi lebih baik, bisa meneladani Rasulullah sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi. Nah, kita meneladani beliau dengan caranya tadi. Yang pertama itu berilmu dengan sungguh-sungguh, mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, ilmu agama. Ya, lalu kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, dipikirkan, ditafakuri. Lalu setelah tafakur itu, hasil dari tafakur dilaksanakan lagi. Nah, maka kalau itu dijadikan sebagai pola, maka kita akan tiap hari itu menjadi muslim yang lebih baik. Yang lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Nah, maka disitulah letak Rasulullah pernah bersabda, kalau hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka kita adalah beruntung. Nah, harus ada upaya progres, upaya berkelanjutan untuk juga kita meningkatkan kualitas kemusliman kita. Itu hampir sama sebetulnya. Manajemen untuk meningkatkan diri kita di dalam bidang agama hampir sama dengan manajemen kita juga untuk mengelola perusahaan, mengelola lembaga itu. Kan ada yang istilahnya continuous improvement itu. Jadi perbaikan secara terus-menerus. Nah, untuk memperbaiki diri kita juga harus seperti itu tadi. Ada 4 langkah menurut saya. Yang pertama itu ilmu harus betul-betul dimatangkan, lalu kemudian diamalkan ilmu tadi, lalu kemudian ditafakuri, kemudian hasil tafakur itu digunakan sebagai pijakan untuk beramal dan berilmu selanjutnya. Maka kedewasaan dalam kita sebagai seorang muslim insya Allah akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbedaan kasih dan sayang? Ini pertanyaan dari Pak Hasan. Iya, agak singkat ya Pak Ustadz, masih ada yang banyak bergabung ini. Iya, silakan. Kalau perbedaan kasih dan sayang itu bisa kita ambil dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang, kasih atau kasih yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia dan seluruh makhluk Allah, ciptaan Allah. Tapi kalau sayang dari Ar-Rahim itu adalah kasih sayang yang khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Itu bahasa. Itu? Oke. Sudah terjawab semua ya ini Pak Ustadz ya? Yes, ya baik. Pendengar, kami juga masih menantikan untuk kebersamaan Anda. Silakan bisa bergabung untuk line telepon di 580333 ataupun juga untuk SMS dan WhatsApp-nya di 0811271111. Setelah kita dengarkan terlebih dahulu mutiara hadis berikut ini. Kejujuran menunjukkan kebaikan. As-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu 'indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anda pasti sering mendengar istilah vaksin. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kata vaksin pasti sering Anda dengar setiap saat. Setiap tahun, sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Vaksin membentuk kekebalan tubuh secara lebih cepat dan efektif karena bisa mengingat, mengenali, dan melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Vaksin yang telah beredar di masyarakat sudah melalui uji keamanan dan efektivitas secara ketat. Vaksin juga bisa menekan penyebaran penyakit menular dan mengakhiri wabah tertentu jika cukup banyak masyarakat yang diimunisasi.
Jadi, vaksin itu penting demi melindungi diri, melindungi negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema Rasul Penebar Rahmat untuk alam semesta. Bersama narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SHG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UI Yogyakarta. Baik Pak Ustadz, masih bersama saya ya. Nah, untuk Anda yang akan bergabung pendengar, silakan Anda bisa bergabung di 580333. Kami tunggu sekarang ya, di 580333, atau juga untuk SMS dan WhatsApp-nya di 08112711 11911. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih WhatsApp-nya Ibu Nani yang ada di Jakal KM5 nih Pak Ustadz. Nah, sifat kasih sayang yang dicontohkan Nabi Muhammad saat ini bahkan mulai luntur, kebencian bertebaran. Lalu upaya untuk mengembalikan esensi kasih sayang ini bagaimana? Kita terima yang bergabung ya Pak Ustadz. Dalam religi pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Pak Sugeng di Sleman. Bapak Sugeng di Sleman, silakan Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugeng. Saya teringat cerita sebagai berikut, Pak. Ada ya Nabi zaman dulu dari Nabi Musa, Nabi Nuh, itu setiap mereka yang memusuhi agama Allah itu dihancurkan, dibenamkan di laut. Itu Nabi pada Nabi Musa ya, Fir'aun, kemudian pada Nabi Nuh itu ditenggelamkan dengan banjir. Tapi setelah Rasulullah Muhammad ini berbeda, mereka-mereka yang memusuhi itu tidak dihancurkan. Itu ada cerita karena doa Nabi Muhammad tentang tadi yang malaikat menawarkan Gunung Uhud untuk menghancurkan itu. Doanya sebagai berikut, jangan dihancurkan karena saya berharap anak keturunannya nanti akan menjadi orang yang tawakal, patuh kepada hukum-hukum Allah. Mohon penjelasan cerita itu bagaimana Pak? Tambahan satu lagi Pak. Di Belanda dulu anggota parlemen itu ada yang mencaci maki Islam, tapi setelah ada pendekatan metode Rasulullah, itu kabarnya sekarang masuk Islam Pak. Saya lupa namanya siapa. Di mana ini Pak? Mohon maaf. Di negeri Belanda. Di Belanda. Belanda itu ada anggota parlemen yang pada saat itu mencaci maki Islam, tapi ada pendekatan metode Rasulullah itu dengan lemah lembut. Sekarang kabarnya masuk Islam. Hanya mohon maaf saya lupa namanya siapa itu Pak. Apakah cerita-cerita itu benar atau bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bapak Sugeng di Sleman, Anda bisa bergabung ke 580333. Satu lagi dari WhatsApp-nya nih Pak ya, akan saya bacakan Pak Ustadz ya. Dari Bundari di Yogyakarta, mungkin sedikit berbeda ini Bundari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya yang pertama, kalau misalnya di kegiatan arisan di kampung ini diadakan simpan pinjam dengan pengembalian tambah bunga meskipun kecil, dan akhir tahun dapat SHU, itu hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah termasuk riba begitu? Kemudian yang kedua, kalau kita sholat sunnah setelah salam ada tamu padahal masih akan sholat sunnah lagi, apakah kita boleh menemui tamu tadi kemudian melanjutkan sholat sunnahnya? Mohon pencerahannya dari Bundari di Yogyakarta. Baik,
silakan ditanggapi Pak Ustadz. Mungkin agak singkat ini Pak Ustadz, masih ada yang bergabung pula. Silakan. Oke. Mulai dari Ibu Nani, bagaimana caranya mengembalikan esensi kasih sayang, kebencian, mengembalikan kesantunan sebagai Muslim. Karena sekarang itu bertebar banyak kebencian, banyak kejelekan dan kejahatan. Jadi Ibu Nani, di dunia ini pasti akan seperti itu. Dunia itu pasti seperti itu. Karena orang-orang baik itu diuji dengan sebaliknya, itu pasti. Jadi kalau orang berdagang, itu pasti ujiannya adalah ada peluang untuk tidak jujur. Kalau orang itu punya jabatan, pasti dikasih peluang untuk korupsi. Begitu juga orang baik itu akan mendapatkan tentangan dari yang sebaliknya. Itu pasti di dunia seperti itu. Karena ini saling menguji. Agar orang-orang yang Muslim beneran itu betul-betul menjadi Muslim dan semakin meningkat, itu diuji dengan kejahatan-kejahatan yang ada di sekelilingnya. Itu pasti seperti itu. Dan itu dicontohkan di semua sejarah Nabi. Ini sama dengan pertanyaan Pak Sugeng tadi. Sejarah Nabi itu hampir di Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sholeh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad juga, Nabi Ibrahim itu mereka menjadi nabi pasti punya umat yang membangkang, punya lawan-lawannya, itu pasti. Nah, untuk apa? Itu untuk salah satunya untuk meneguhkan bahwa yang namanya orang yang baik itu adalah tidak hanya dibiarkan tidak meningkat. Orang baik itu dikehendaki oleh Allah untuk meningkat semakin baik lagi. Caranya harus diuji dengan sekelilingnya itu. Nah, itu jadi gunanya seperti itu. Jangan kita harus teguh berdiri di atas kaki kita untuk selalu mengembangkan diri kita. Kejelekan-kejelekan itu adalah sebagai ujian buat kita. Bagaimana kita menyikapi itu kejelekan. Nah, yang paling jelek kan kalau ketularan. Tapi yang paling baik itu adalah kalau mampu menyadarkan orang-orang yang jahat itu menjadi baik. Itu terus semangat, harus terus. Dari Pak Sugeng di Sleman gitu ya. Apakah benar bahwa orang-orang yang memusuhi Islam sekarang itu tidak dihancurkan oleh Allah? Itu ditafsir dari dari ayat 107 surat Al-Anbiya tentang wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin tadi. Itu banyak pendapat para ulama. Salah satu pendapat di situ adalah di antara bentuk rahmat itu adalah orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam, bahkan yang memusuhi Islam itu tidak langsung dihancurkan sebagaimana kisah-kisah terdahulu yang Nabi Nuh itu umatnya langsung ditenggelamkan oleh banjir gitu. Yang Nabi Sholeh kemudian dikasih hujan batu gitu. Tapi umat Nabi Muhammad, sejak umat Nabi Muhammad itu memang tidak diberikan seperti itu. Itu salah satu dari banyak tafsir tentang rahmatan lil alamin di surat Al-Anbiya ayat 107 itu. Nah, bahkan karena kelembutan Rasulullah itu yang dicontohkan Rasulullah bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam, gitu. Di antaranya adalah menunjukkan rasa kasih sayang kita. Rasa kasih sayang bahwa agama ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya kasih sayang terhadap alam semesta, terhadap manusia. Kalau itu kita mampu menunjukkannya, pasti orang itu akan menjadi simpati. Dan simpati itu salah satu wujudnya adalah dengan masuk Islam. Memang di Belanda itu pernah saya juga membaca cerita itu. Cuma saya kan tidak mampu mengkonfirmasinya, tapi memang berita itu sangat luas. Bahkan kalau Pak Sugeng di Sleman ingat, dulu ada Salman Rushdie yang mengarang buku tentang novel ya, novel ayat-ayat setan. Itu pun saya mendengar kabar itu masuk Islam. Ya. Padahal pada waktu itu sekitar tahun 90-an, Salman Rushdie itu oleh Ayatullah Khomeini waktu itu di Iran
itu difatwakan hukuman mati bagi siapa yang bisa membunuh Salman Rushdie akan mendapatkan hadiah dari Ayatullah Khomeini di Irak. Nah, tetapi ulama-ulama Indonesia saat itu seperti ada yang di Probolinggo kalau tidak salah itu. Probolinggo itu jangan seperti itu. Ya karena berdasarkan cerita atau kisah-kisah Rasulullah menghadapi kebencian-kebencian itu tidak dengan dibalas dengan kejelekan, tetapi dibalas dengan rasa kasih sayang. Nah, bentuk rasa kasih sayang ini, Pak Sugeng, sangat jelas kalau kita melihat kembali surat Al-Ankabut ayat 46 yang terjemahannya, dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Nah, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Orang yang zalim itu ya umpamanya orang yang tidak hanya menghina tapi kemudian sudah memakai kekerasan untuk kita, atau seperti cerita Rasulullah saat tidak orang kafir Quraisy itu tidak setuju, kan tidak hanya setuju tapi mereka memerangi, mereka bahkan menyiksa lah. Kalau sudah itu sudah kezaliman, maka kita juga harus bersikap dengan tegas. Tapi yang perlu dilakukan yang pertama itu ya kita harus mencari cara yang baik bagaimana mampu informasi tentang keramahan Islam, keindahan Islam, walaupun juga ada sisi ketegasan Islam, itu bisa sampai kepada mereka. Ya, bagaimana caranya sampai? Ya memang kita sebagai Muslim harus menampilkan itu, karena mereka yang benci terhadap Islam itu tidak melihat kitab kita, tetapi melihat perilaku umat Muslim. Maka kalau Muslimnya sendiri, ya mohon maaf ya, banyak kabar sesama Muslim itu kan berperang di dunia luar sana itu. Berperang, saling bunuh, saling membunuh, tidak mampu menyelesaikan persengketaan, perselisihan di antara mereka. Gitu. Nah, itu kan seakan-akan menunjukkan bahwa Islam itu tidak mendamaikan. Gitu. Padahal Islam sesungguhnya sangat damai, karena Islam itu sendiri juga bermakna damai, kan begitu. Tapi karena tampilan dari umat-umatnya ini, maka orang-orang yang belum mengenal Islam secara baik menyangka bahwa Islam itu tidak bagus. Itu untuk Pak Sugeng ya. Kemudian dari Bundari. Iya, Ibu Dari ini. Bundari di Jogja. Ini tentang kegiatan arisan, simpan pinjam, ada SHU, kemudian dipastikan itu riba atau tidak. Jadi Bundari, tentang riba ini memang menjadi perbedaan pendapat sampai sekarang, dan itu bisa dilihat perbedaan pendapat ulama-ulama di Indonesia bahkan di dunia tentang bank. Bank itu ada ulama yang berpendapat ya bank itu riba, bunga itu riba. Nah, tetapi ada ulama lain yang berpendapat bunga itu bukan riba. Itu kan kecil sekali, itu biaya administrasi. Biaya administrasi di mana bank itu juga perlu melakukan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas yang bisa dikasih kepada kita semuanya, kan begitu. Nah, Bu Tari bisa merujuk kepada itu. Perbedaan pendapat antara bahwa bunga itu bank atau tidak. Nah, garis besarnya seperti itu, Bu Tari. Mengikuti yang mana, itu saja. Mengikuti yang mana. Nah, kalau ingin itu menjadi lebih syar'i, mengikuti yang bahwa bank itu adalah tidak boleh, gitu. Yang boleh itu bank syariah, gitu. Pokoknya begitu. Anda mengikuti itu, ya Anda mencoba mengadopsi sistem yang ada di bank syariah itu di koperasi yang digerakkan di arisan simpan pinjam kampung itu. Nah, kalau memang sulit, ya itu saja pendapat ulama yang tadi. Yang satu bahwa seperti bank konvensional sekarang ini ya bukan riba, sehingga halal. Pokoknya ya begitu, di Indonesia juga masih perbedaan pendapat seperti itu. Dan itu perbedaan pendapat itu bisa
bisa diambil ya yang paling ringan malah bagus untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri diambil yang paling berat, untuknya juga. Oke, itu untuk Bundari ya tentang arisan. Lalu kemudian tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu pada dasarnya kalau ada tamu itu sebaiknya memang wajib kita memuliakannya. Nah, kalau kita sedang sholat sunnah, keraskan bacaan kita, paling tidak Allahu Akbar itu agar tamu kita tahu kita sedang sholat. Mendengar begitu ya Pak Ustadz? Iya, ya, itu boleh. Bahkan di fikih-fikih sangat jelas caranya. Keraskan bacaannya sehingga tamu itu tahu, lalu kemudian tamu itu menunggu. Nah, menunggu kita temui. Ya, kalau nanti setelah menemui tamu, sholat lagi, sholat sunnah boleh. Nah, karena sholat sunnah di dalam diajarkan ada yang namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat yang dikerjakan di mana saja, di waktu kapan saja. Maksudnya di waktu kapan saja kecuali 2 waktu yang dilarang. Itu setelah sholat asar dan setelah sholat subuh itu kan tidak ada sholat sunnah. Nah, itu boleh dilaksanakan. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Nah, itu prosedur-prosedur detail-detail seperti itu, Bundari, itu sudah dibahas para ulama ratusan tahun yang lalu. Bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu itu sudah, yang hal-hal yang detail seperti itu sudah dibahas, dan itu dasarnya adalah bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan Al-Quran itu sudah dibahas. Nah, oleh karenanya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan diri kita itu diantaranya yang memahami pemahaman para ulama-ulama terdahulu dalam memahami Al-Quran. Itu. Ya. Baik Pak Ustadz, mungkin ada satu atau 2 pertanyaan terakhir, tapi ini harus lebih singkat ini Pak Ustadz ya. Assalamualaikum dari Bu Nani di Godean. Mohon penjelasan Pak Ustadz, saya pernah membaca buku jika mengamalkan doa kekafiran sebanyak 70 kali dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali akan diberikan 30 kebaikan di dunia dan 70 kebaikan di akhirat. Betulkah demikian? Terima kasih. Kemudian satu yang terakhir, Mbak Nanda di Jokonalan. Rasul contoh rahmat bagi semesta alam, tapi alam kadang menunjukkan kekuatannya, misalnya gunung berapi yang tengah erupsi. Penjelasannya bagaimana? Agak singkat saja Pak Ustadz, silakan. Oke. Jadi Bu Nani di Godean tentang doa itu. Intinya doa itu adalah munajat kepada Allah. Doa itu adalah menunjukkan bahwa kita itu adalah hamba-hamba yang membutuhkan Tuhan. Mau dibaca berapa kali silakan, tapi yang paling penting itu getarkan di dalam hati kita rasa butuh, rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Doa itu harus digetarkan di dalam dada kita, dalam hati kita, dengan rasa tunduk, dengan rasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali pun Anda baca, sekali saja kalau mempunyai getaran di dalam dada kita, getaran rasa butuh, rasa tunduk kepada Allah, insya Allah akan kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Lalu kemudian dari Mbak Nanda di Jokonalan ini, Nanda dari Jokonalan, Allah menunjukkan kemampuannya bagaimana? Oke, itu sama seperti saya ungkapkan di muka bahwa kadangkala kita untuk menyadarkan orang-orang jahat itu adalah hukum. Contoh yang real ada di sekitar kita. Penjara itu kan lembaga pemasyarakatan, bukan lembaga hukuman. Harusnya seperti itu. LP, lembaga pemasyarakatan, bukan lembaga penyiksaan, kan begitu. Mengapa lembaga pemasyarakatan? Agar orang-orang yang di penjara itu jerah, kemudian mampu menjadi bermasyarakat secara baik. Nah, begitu juga manusia itu. Zaman sekarang ya, zaman era Nabi Muhammad SAW, hukuman-hukuman itu, termasuk hukuman alam semesta yang dikehendaki oleh Allah tentu, itu harus dipersepsi sebagai tiga hal. Yang pertama sebagai hukumankah itu, yang kedua ujiankah itu, yang ketiga
pemuliaan derajat kan. Berarti kalau hukuman pun, hukuman itu adalah dalam rangka untuk pelajaran agar manusia menjadi lebih baik. Kalau ujian berarti harus disikapi dengan baik sehingga kita lulus di ujian itu. Begitu juga kalau ini pemuliaan derajat, kita harus dengan sabar menghadapi itu. Dengan mempersepsi seperti itu, maka apapun termasuk umpamanya Merapi yang sekarang, dulu gempa Bantul itu harus semua dipersepsi seperti itu. Mengapa harus dipersepsi seperti itu? Karena itulah ajaran kita sebagai orang Muslim, mempersepsi. Bukan ini adalah kemarahan alam. Tidak hanya itu. Setiap orang itu harus mempunyai 3 parameter itu tadi. Kalau bagi saya pribadi, gitu loh umpamanya, harus bertanya kepada dirinya. Bagi saya pribadi, ini hukuman atau ujian? Karena hukuman dan ujian itu lain. Hukuman itu karena kita pernah salah. Kalau ujian itu kita mau dinaikkan kelas. Kalau pemuliaan derajat, kita itu berarti sudah tinggi oleh Allah, tapi tadi ingin ditingkatkan oleh Allah derajatnya. Oke, baik. Begitu. Harus terima kasih. Dengan kacamata seperti itu sebagai Muslim. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Pak Ustadz. Mohon maaf karena waktunya sudah habis ini. Tapi mudah-mudahan yang telah disampaikan Pak Ustadz Lukman bisa memberikan pencerahan ya bagi pendengar untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Religi Pagi dengan tema Rasul Penebar Rahmat untuk alam semesta bersama narasumber kami, beliau Bapak Ustadz Lukman SHG MPD dari Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.